Halo semuanya, selamat pagi. Kemarin kita udah ngebahas 3 jenis Power BI. Ada Power BI Desktop, Power BI Service, sama Power BI Mobile. Nah, kita juga udah ngelihat gimana tampilan Power BI Service. Nah, sekarang kita bakal ngelihat gimana tampilan Power BI Desktop dan gimana caranya ngolah data di Power BI Desktopnya. Nah, di video ini aku bakal jelasin untuk unit 4. Di modul udah ada Microsoft Suite-nya masing-masing. Kalian tinggal klik aja masing-masing. Nah, nanti bakal diarahin ke Microsoft Suite-nya. Langsung aja aku bahas dari yang pertama, yaitu Overview of Power BI Desktop. Nah, jadi Power BI Desktop itu kan aplikasi untuk PC, untuk komputer ataupun laptop kalian yang bisa ngebantu kalian untuk mengumpulkan, ngetransform, dan ngevisualisasikan data kalian. Nah, di sini kita bakal belajar gimana sih caranya mencari, terus ngumpulin data dari sumber yang berbeda, dan gimana caranya clean ataupun transform. Kita juga bakal belajar gimana caranya supaya proses pengumpulan datanya itu menjadi lebih mudah. Nah, untuk aplikasi Power BI Desktop dan untuk Power BI Service itu mereka kerjanya barengan. Jadi yang pertama itu kita ngebikin dulu reports sama dashboards-nya di Power BI Desktop, baru kita publish ke Power BI Service supaya bisa dilihat sama konsumer. Jadi yang pertama itu Power BI Desktop, kita install dulu, terus kita sign in, lalu kita buka aplikasi Power BI Desktop-nya, kita explore gimana sih user interface-nya, menu-menunya apa aja, terus kita connect ke data, terus kita import datanya misalkan dari Excel, terus kita transform datanya. Jadi langkah-langkahnya itu urutan. Yang pasti yang pertama Power BI Desktop dulu, baru Power BI Service. Nah, nanti kalau misalkan kita udah publish ke Power BI Service, nah nanti bisa dilihat tuh visualisasi data yang udah jadi. Kita bisa lihat di Power BI Service melalui browser, ataupun kita lihat dari Power BI Mobile lewat HP. Nah, di sini ada video introduction to Power BI Desktop-nya. Kalian bisa klik videonya, bisa kalian tonton. Nah, untuk prakteknya nanti akan aku jelasin di akhir. Dan untuk prakteknya tentunya membutuhkan aplikasi Power BI Desktop. Makanya kemarin aku sama Ciela bikin assignment untuk mastiin apakah kalian semua udah download dan udah install aplikasi Power BI Desktop-nya. Karena kalau misalkan nggak ada aplikasinya, kita nggak akan bisa bikin report sama dashboard. Karena kalau Power BI Service itu kan kita cuma ngelihat report sama dashboard yang udah jadi. Nah, nanti di sini kita bakal download workbook yang akan dipakai untuk sebagai datasetnya. Itu nanti kita downloadnya belakangan aja. Nah, sekarang aku bakal bahas untuk sub yang kedua, yaitu Explore Power BI Desktop. Nah, jadi kalau dari kemarin dan tadi aku kan udah jelasin ya, Power BI itu digunakan untuk memvisualisasikan data. Terus kita bisa nge-share report sama dashboardnya ke konsumer supaya bisa dilihat sama mereka. Nah, itu kan kalian cuma ada bayangan gitu kan. Oh, bayangan kalau Power BI itu bisa ngevisualisasiin data terus bisa di-share nanti hasil report sama dashboardnya. Nah, tapi kan itu kayak masih abstrak gitu loh konsepnya. Nah, itu akan lebih make sense kalau misalkan kita nyobain langsung aplikasi Power BI Desktop-nya, kita explore gimana caranya bikin report, gimana caranya bikin dashboard, dan gimana cara nge-share-nya. Nah, dengan kita mencobanya langsung, kita bakal lebih paham, oh ternyata datanya itu nanti divisualisasiin tuh kayak begini, nanti hasilnya itu kayak begini. Nah, makanya kita di sini bakal belajar gimana caranya buka aplikasi Power BI Desktop-nya, terus kita bakal nge-explore user interface-nya. Nah, di sini juga ada video, kalau misalkan kalian mau buka, kalian tinggal klik aja. Ini juga ada download nanti financial sample-nya. Nah, yang pertama kita kalau misalkan mau ngevisualisasiin data kita, berarti tentunya kita kan download dulu dong aplikasi Power BI Desktop-nya. Kalau misalkan udah di-download, udah di-install, kita buka. Nah, ketika kita buka, nanti tuh bakal muncul yang namanya Getting Started dialog box.
Jadi nanti bakal muncul ketika kita buka aplikasinya, dan di situ akan menyediakan useful links ke forum, ke blog, ataupun ke video perkenalan. Nah, kita close aja nanti dialog box-nya, tapi tetap pilihan yang show di screen on startup-nya itu tetap dipilih, supaya nanti kita bisa nge-explore belakangan. Nah, kalau misalkan udah di close, nanti kan bakal muncul tuh kurang lebih tampilannya kayak begini. Nah, di sini ada penjelasannya untuk setiap bagian. Yang nomor 1 ini, yang di deretan ini itu namanya adalah ribbon. Jadi ribbon ini tuh dia menampilkan berbagai fitur-fitur yang sering dipakai dan yang bisa dipakai untuk report sama visualisasinya. Misalkan kita mau get data, berarti kita mau ngambil datanya dari mana. Kalau misalkan kita ngambil dari Excel, bisa tinggal klik dari sini. Terus kalau nanti kita mau transform, kita bisa pilih ini, publish, pilih ini. Itu yang nomor 1, namanya ribbon. Lalu yang kedua, yang putih, ini adalah namanya report view atau canvas. Nah, jadi ketika kita ngebuat visualisasi dari data yang ada, visualisasinya itu nanti bakal muncul di kertas yang putih ini. Itu namanya report view atau canvas. Nah, terus kalau misalkan visualisasinya udah dibuat di sini, kita mau susun itu juga bisa, kita pindah-pindahin juga bisa, kita gedein, kecilin juga bisa. Dan kita bisa switch antara report, data, dan model views-nya dengan cara kita milih tampilan yang ada di sebelah kiri ini nih. Yang pertama itu namanya report view, yang kedua data view, dan yang ketiga adalah model view. Terus di nomor 3 ini ada namanya page tab. Jadi page tab ini tuh menampilkan informasi kita tuh sekarang lagi di halaman report yang keberapa. Kalau ini kelihatan kan kita itu lagi di halaman 3. Kalau misalkan kita baru ada 1, ya berarti nanti munculnya cuma page 1. Kalau misalkan mau tambah, ya tinggal klik aja yang simbol plusnya ini. Dan lokasinya itu ada di bawah ya. Lalu yang nomor 4, yang ini, itu adalah namanya visualization pane. Jadi isinya itu visualisasi apa aja yang bisa kita pakai. Nah, kita bisa ngubah visualisasinya, kita bisa custom warnanya, bisa apply filter, bisa nge-drag field, dan selainnya, dan sebagainya. Terus, di sini ada yang namanya fields pane. Nah, fields pane ini tuh isinya itu beberapa elemen dan field-field dari datasets kita yang bisa kita pilih untuk kita buat visualisasinya. Kalau misalkan kita mau bikin visualisasinya, kita tinggal pilih aja, terus kita seret atau kita drag ke bagian report view ini. Atau kita bisa drag ke bagian yang values ini nih. Kalau misalkan kita mau tambahin filter. Nah, terus kalau misalkan kalian ini kan kebuka ya visualisasi sama fieldnya, berarti kan nanti reportnya itu jadi lebih kecil. Nah, tapi kalau misalkan kita merasa kekecilan atau keganggu, kita bisa kok nutup jendela ininya nih, visualisasi sama fields-nya, kita tinggal pencet aja yang tanda panahnya, nanti bakal ketutup kayak begini. Jadi tampilannya lebih clean, lebih rapih gitu. Nah, terus gimana caranya bikin visual? Caranya ya, kita tinggal drag aja field-nya. Misalkan nih, kita mau bikin visualisasi dari field state. Nah, untuk bikinnya kita tinggal drag atau kita seret ke bagian sini. Nah, ini tuh nanti Power BI desktop-nya itu bakal langsung secara otomatis bikin visualisasinya itu dalam bentuk map atau dalam bentuk peta. Kenapa? Karena Power BI desktop-nya itu bisa recognize gitu, bisa tahu, oh kalau ternyata field state itu isi datanya itu berisikan data-data lokasi loh. Nah, jadi dia udah secara otomatis bikin dalam bentuk peta gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ganti petanya yang model lain juga bisa kok. Nah, kalau misalkan kita udah bikin reportnya, udah ada isi visualnya, kita mau publish nih ke dalam Power BI service. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita tinggal klik aja fitur publish di sini yang ada di ribbon. Publish-nya itu ada di pojok sebelah kanan. Kalian tinggal klik aja publish-nya. Nah, kalau misalkan kalian Power BI desktop-nya itu belum sign in, nah nanti kalian bakal disuruh sign in dulu.
kalau udah sign in, nanti kalian pilih lokasinya, mau publish kemana, dan kalau misalkan proses publishnya udah selesai, bakal muncul dialog box kayak begini. Nah, nanti di bawah sukses ini, dia ada tulisan open nama filenya in Power BI. Nah, kalau misalkan kita klik, nanti kita bakal dibawa ke Power BI service, dan kita bakal ngelihat, oh ternyata report yang udah kita publish tuh tampilannya kayak begini, gitu. Terus kalau misalkan kita mau ngepin visualnya ke dashboard. Jadi kalau misalkan kita tadi udah bikin dashboard, kita udah bikin report nih ya, yang peta tadi. Terus kita mau ngepin visualnya ke dalam dashboard supaya di dashboard nanti bakal muncul visual ini. Nah, kita tinggal klik aja reportnya atau kita klik visualnya. Terus kita pencet aja pin visual yang ikonnya kayak paku ini nih. Nah, nanti di dashboard bakal muncul visual petanya ini. Nah, kita juga bisa milih kita mau ngepin visualnya itu ke dashboard yang udah ada, ataupun kita bikin dashboard baru. Nah, selanjutnya aku bakal lanjut ke sub yang ketiga, yaitu connect to data source. Nah, jadi Power BI Desktop itu kan bisa menghubungkan kita ke berbagai jenis data, berbagai sumber data, termasuk lokal database, worksheet, atau data yang ada di layanan cloud. Nah, kadang ketika kita ngumpulin datanya itu nggak selalu rapih gitu, nggak selalu terstruktur, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita kalau misalkan mau ngerapiin datanya, kita bisa transform, yang artinya kita bisa nge-split, atau kita bahkan bisa nge-rename kolomnya, kita ubah data type-nya, dan kita bisa bikin relationships antara kolom-kolom yang ada tersebut. Nah, di sini juga ada videonya, connecting to data source. Kalian tinggal klik aja kalau mau ditonton. Terus nanti kalian juga bakal download database-nya untuk praktek. Nah, kita bisa connect nih Power BI Desktop-nya ke berbagai jenis sumber data, termasuk yang database lokal, Microsoft Excel Workbook, dan layanan cloud. Nah, saat ini tuh ada sekitar 60 specific connectors ke layanan cloud seperti GitHub dan Marketo. Nah, kita juga bisa connect ke sumber yang lebih generik seperti XML, CSV, text, dan ODBC. Dan Power BI bahkan nanti bakal ngekstrak datanya itu bisa secara langsung dari website URL. Nah, gimana caranya kalau kita mau connect ke data? Nah, ketika kita buka aplikasi Power BI Desktop-nya, itu kan nanti ada ribbon tuh kan ya di atas. Nah, kita bisa pilih Get Data yang ada di ribbon, di tab Home. Terus kita bisa pilih More buat lihat lebih banyak data source-nya. Nah, di aplikasi Power BI Desktop-nya itu kan ada banyak data source yang tersedia, seperti di gambar ini nih. Nah, kita bisa milih salah satunya untuk di-connect gitu. Nah, tergantung pilihan kita. Kalau misalkan kita connect-nya ke layanan cloud, ya mungkin aja kita bakal disuruh sign in gitu kan, supaya kita bisa authentic request-nya gitu. Terus, kalau misalkan kita udah connect, kita bakal milih data mana yang mau kita import. Setelah kita connect, nanti bakal muncul jendela yang namanya navigator kayak begini. Nah, jendela navigator ini tuh dia menampilkan tabel-tabel atau entitas apa aja yang ada di sumber datanya. Dan ketika kita milih salah satunya, misalkan kayak ini nih ya, kita milih yang ranking of best and worst states for bla bla bla, retirement. Nah, nanti bakal muncul previewnya kayak begini. Oh, kita tahu, oh ternyata yang tabel yang ranking ini isinya itu adalah ini gitu. Kita bisa lihat previewnya di sebelah kanan. Nah, terus kalau misalkan kita merasa tabelnya ini udah cocok dengan apa yang kita mau, kita bisa langsung load. Nih, pilihan load. Tapi kalau misalkan menurut kita masih ada yang pengen kita modif atau kita otak-atik, kita bisa pilih yang namanya transform data untuk kita transform atau kita clean datanya sebelum kita import. Nah, setelah kita udah milih tabel apa yang mau kita bawa ke Power BI Desktop, kita bisa pencet load. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ngubah beberapa, nah kita bisa pilih tombol edit, dan ngefilter datanya.
Nah, ini tuh tampilannya kalau misalkan kita pilih yang transform. Jadi sebelum nge-load, kita edit dulu. Nah, nggak peduli jenis data apa yang kita butuhkan, tapi pasti ada caranya untuk ngimpor ke Power BI desktop-nya. Kita lanjut ke sub yang keempat, yaitu get data from Excel. Nah, biasanya kita kan suka menggunakan Microsoft Excel tuh untuk membuat atau melihat report, dan bahkan kita bisa ngebuat pie chart atau visual lainnya di Microsoft Excel. Nah, kita juga bisa nih ngimpor data dari Excel ke Power BI. Ini juga ada videonya, get data from Excel. Terus ini download yang financial sample, masih sama yang tadi. Nah, di sini kita bakal dijelasin gimana caranya import Excel workbook yang isinya itu simple table yang kita simpen di local drive ke dalam Power BI. Kita juga bakal belajar gimana caranya bikin reportnya. Nah, kalau untuk yang unit ini, yang 4.4, kita bakal belajarnya itu di Power BI Service. Nah, langkah yang pertama adalah pastikan kalau data kita itu formatnya adalah tabel. Jadi untuk Power BI, supaya dia bisa ngimport datanya dari workbook, datanya itu harus diformat sebagai tabel. Nah, caranya gimana? Di Microsoft Excel-nya, kita highlight dulu range-nya, atau kita block dulu range-nya. Terus kita ke tab menu Insert, dan kita pilih yang table. Dan pastikan juga setiap kolomnya itu namanya bagus, maksudnya itu enggak berantakan, supaya pas kita mau impor ke Power BI kita bisa gampang nyarinya. Nah, di sini dijelasin gimana caranya impor dari local drive. Ini tuh di Power BI Service. Caranya itu kita tinggal ke get data, terus kita pilih files, dan kita pilih local file, terus kita pilih file Excel mana yang mau kita impor. Nah, kalau misalkan udah diimpor, kita bisa mulai bikin reportnya. Nah, untuk filenya sendiri sih sebenarnya nggak harus di local drive. Kalau misalkan kita simpen di OneDrive atau di SharePoint Team Site, itu malah lebih bagus. Nah, di sini dijelasin gimana caranya bikin report. Nah, setelah workbook datanya udah kita impor, maka nanti akan ngebuat yang namanya dataset. Jadi sebagai dasar untuk bikin report sama dashboard. Nah, nanti datasetnya itu bakal muncul di sini nih, di My Workspace. Di sini di bagian datasets, nanti akan muncul file Excel apa yang udah kita impor. Nah, kalau misalkan udah kita impor, kita udah bisa nih mulai bikin report sama dashboard. Kita tinggal pilih open menu ikonnya di sebelah datasetnya ini, terus kita pilih explore. Nah, nanti bakal muncul tuh report canvas yang masih kosong. Nah, kalau misalkan kita pengen bikin visualisasinya, kita tinggal buka fields pane-nya, terus kita pilih field mana sih yang mau kita bikin visualisasinya. Kita tinggal pilih, terus kita drag ke report canvas-nya. Nah, kita juga bisa ngubah tipe visualisasinya, kita bisa apply filter, dan yang lain-lainnya dengan visualization pane. Nah, kalau misalkan file Excel-nya itu ada pakai fitur tambahan yang lebih advance seperti Power Query atau Power Pivot atau Power View, kita juga tetap bisa ngimpor data tersebut ke dalam Power BI. Kita lanjut ke sub selanjutnya, yaitu transform data to include in a report. Nah, kadang-kadang data kita itu mengandung ekstra data, atau datanya itu dalam format yang salah, yang nggak sesuai apa yang kita mau. Nah, Power BI Desktop itu ada namanya tool Power Query Editor, di mana dia bisa ngebantu kita untuk membentuk dan nge-transform datanya itu, supaya modelnya itu sesuai dengan apa yang kita mau, dan bisa kita bikin visualisasinya. Nah, di sini kita bakal belajar gimana sih cara transform datanya. Nah, di sini juga ada videonya, kalian bisa klik. Nah, nanti bakal download database-nya. Nah, di sini kita coba launch Power Query Editor-nya. Nah, gimana caranya? Kita bisa pilih edit.
dari jendela navigator yang sebelumnya buat nge-launch Power Query Editor, atau kita juga bisa nge-launch-nya itu langsung dari Power BI desktop-nya dengan cara yang ada di home sini nih yang di ribbon. Kita bisa pilih edit queries-nya. Nah, setelah kita udah nge-load datanya ke dalam Power Query Editor, kita bakal ngelihat tampilan layar kayak gini nih. Nah, di sini tuh ada 4 bagian. Yang pertama itu masih sama, namanya ribbon, tapi isi tampilan menunya itu agak beda. Nah, di sini tuh bisa kalian pakai fitur-fiturnya untuk berinteraksi dengan data-data yang ada di query-nya ini. Terus yang kedua, ada yang namanya queries. Nah, di sini tuh dia melambangkan satu ya, jadi satu untuk satu tabel atau entitas, dan dia dibikin dalam bentuk daftar gini. Nah, masing-masing itu bisa kalian pencet pilih atau kalian lihat, dan bisa kalian bentuk datanya, terserah kalian. Lalu yang ketiga itu ada namanya center pane. Nah, di sini itu muncul data-datanya dari yang kita pilih di nomor 2 ini nih. Nah, datanya tuh muncul di tengah kayak gini, dan ditampilkan, dan bisa kita otak-atik datanya. Lalu yang keempat, itu ada namanya query settings. Nah, di sini dia itu bakal ngelis properti-properti QWERTY-nya dan apply steps-nya. Jadi misalkan di 3 ini kita ngotak-ngatik nih, misalkan kita ngubah nama kolom state-nya, misalkan kita ubah jadi tempat, atau kita ubah jadi city misalkan. Nah, nanti apply steps-nya itu bakal muncul di sini, misalkan change column name. Nah, kalau ini kan kelihatan nih ada change type, berarti ada kemungkinan kita tadi ada ngubah tipe datanya. Nah, nanti bakal muncul apa aja yang udah kita klik yang udah kita ubah gitu. Nah, nanti bakal muncul di sini. Terus untuk transform data gimana caranya? Nah, di center pane ini kan ada data-datanya nih. Nah, kita bisa otak-atik tuh datanya atau kita transform. Caranya kita pilih kolomnya, terus kita klik kanan. Nah, nanti bakal muncul banyak pilihan. Misalkan kita mau copy atau kita mau duplikat kolomnya dengan nama yang baru, atau kita replace nilainya. Terus kita juga bisa unpivot kolom atau remove duplicate dan sebagainya. Terus kita juga bisa nge-split kolom teksnya itu ke dalam beberapa kolom, jadi dia kayak dibatasin gitu, bisa di-split. Nah, Power Query Editor-nya ini tuh berisikan beberapa tools tambahan yang bisa ngebantu kita untuk ngubah tipe data kolomnya, atau nambahin notasi saintifiknya, atau ngekstrak elemennya dari data, misalkan jadi hari atau jadi minggu gitu. Nah, terus kalau misalkan kita tadi ada salah langkah nih ya, misalkan tadi kita nggak sengaja ngubah tipe datanya, terus kita mau undo gitu. Nah, caranya kita tinggal arahin aja ke salah satu apply steps yang salah, terus kita klik. Nanti di sini tuh dia tombol silangnya itu bakal merah. Pas kita ngarahin begini tuh bakal merah. Nah, kita klik, nanti dia bakal hilang. Nah, ketika kita udah nge-apply transformasinya, nah, nanti itu kan bakal muncul tuh masing-masing step yang udah kita ubah. Misalkan kita tadi kan ngubah jenis tipe datanya atau apa. Nah, kalau misalkan mau di undo ya berarti seperti yang aku bilang tadi kan, tinggal ngarahin ke sini, terus nanti tanda silangnya bakal merah. Nah, kalian tinggal klik aja buat ngilangin kalau misalkan stepnya itu salah atau nggak sesuai hasilnya sama yang kalian mau. Nah, kalau misalkan apply step-nya udah benar semua dan merasa udah selesai transformnya, kita bisa pilih close and apply di home tab. Di sini nih, di pojok, close and apply. Nah, nanti transformasinya itu bakal diaplikasiin, terus datanya nanti bakal sesuai sama apa yang udah kita transform tadi. Nah, selanjutnya aku bakal bahas yang sub yang ke-6, combine data from multiple source.
Nah, dengan Power BI Desktop, kita bisa pakai tool Power Query Editor untuk mengcombine data dari berbagai sumber ke dalam satu single report. Nah, gimana caranya? Nah, di sini juga ada videonya, terus ada database-nya, masih sama yang tadi. Terus kita juga download folder fact data 1. Nah, gimana caranya kita nambahin data source yang lain? Caranya adalah di Home Ribbon, kita pilih Edit Queries dan kita pilih New Source. Nah, kita bisa pakai data source apa aja yang ada di Power BI Desktop, termasuk folder. Nah, dengan kita connect ke folder, kita juga bisa ngimpor data dari beberapa file Excel atau CSV secara bersamaan. Nah, Power Query Editor ini juga ngebantu kita untuk apply filter ke data kita. Misalkan kita mau milih drop down row yang ada di dekat kolomnya itu buat ngebuka checklist dari text filter. Nah, kalau misalkan kita clearing a filter, berarti kita nge-remove value yang ada di model sebelum datanya itu di-load ke dalam Power BI-nya. Nah, ini ada importantnya, kalau misalkan kita ngefilter di Power Query Editor, itu nanti akan mengubah data yang akan di-load ke dalam Power BI. Nah, nanti kalau misalkan kita apply filter di dalam data view atau report view, filternya itu hanya akan diaplikasikan ke apa yang kita lihat di visual, tapi nggak akan mengubah datasets originalnya. Terus ini ada merge and append queries. Nah, di sini kita juga bisa merge dan append queries-nya. Dengan kata lain, Power BI-nya itu akan narik datanya yang udah kita pilih dari beberapa table ataupun beberapa file ke dalam satu single table. Nah, kita bisa pakai tool append queries untuk nambahin data dari tabel baru ke dalam query yang udah ada. Nah, Power BI Desktop ini bisa mencocokkan kolom yang ada di queries kita dan bisa kita adjust sesuai yang kita perlukan di Power Query Editor-nya. Jadi kalau append itu kita ngegabungin baris dari dua tabel ke dalam satu tabel. Terus kita juga bisa nulis query yang di custom. Kita bisa pakai add custom column tool untuk nulis query yang baru yang kita custom dengan cara menggunakan powerful M language. Nah, di sini ada for more information, kita bisa lihat tutorialnya. Kita lanjut ke sub yang terakhir, clean data to include in a report. Nah, ketika Power BI itu bisa ngimpor data kita dari berbagai jenis sumber data, nah visualisasi dan modeling toolsnya itu lebih bagus tuh bekerja dengan bagus itu dengan data yang bentuknya itu kolom. Nah, tapi kadang data kita itu formatnya itu nggak simple gitu, dan biasanya itu dalam bentuk Excel spreadsheet. Nah, di sini kita bakal belajar gimana sih caranya supaya data kita itu bisa lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Nah, di sini ada videonya, bisa diklik, terus bisa download juga multi-level spreadsheet-nya. Nah, misalkan tampilannya kayak gini nih. Ini kan mungkin agak susah dibaca ya. Misalkan kayak kalian bisa lihat kan di sini ada title, terus dia dibagi lagi jadi dua kategori, ada bike sama aksesoris. Terus yang Portland juga dibagi dua, ada miscellaneous sama bikes. Terus di sini juga ada yang dibagi lagi. Nah, itu kan agak susah dibaca gitu kan. Nah, mendingan kita clean aja datanya supaya lebih rapi. Nah, caranya kita bakal pakai Power Query Editor. Nah, di situ ada tools yang bisa ngebantu kita untuk transform beberapa tabel multi-kolomnya itu ke dalam datasets yang bisa kita pakai. Nah, kalau misalkan kalian dulu pernah belajar transpose di matematika bisnis, yang transpose matrix, nah itu kan kita ngubah yang kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, di sini transpose-nya juga sama. Dengan kita pakai transpose di Power Query Editor, kita bisa
ngubah nih yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris untuk format yang lebih gampang dibaca. Nah, untuk format datanya, kita mungkin perlu ngeformat datanya ya, supaya Power BI-nya itu bisa dengan mudah ngidentifikasi dan kategoriin data kita. Nah, dengan beberapa transformasi, datanya nanti akan lebih rapi, datasetsnya, dan bisa kita pakai di Power BI. Nah, misalkan transformasinya itu kita ngubah yang tadinya barisnya itu baris pertama jadi header, terus kita pakai menu fill untuk nge-replace nilai-nilai yang kosong atau yang null values-nya, dan kita juga bisa unpivot kolomnya. Nah, dengan Power BI kita juga bisa bereksperimen dengan transformasinya, dan kita bisa nentuin nih kira-kira transformasi datanya mau yang gimana sih supaya nanti formatnya itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, seperti yang udah tadi dijelasin, apply steps-nya ini akan mencatat semua aksi-aksi atau langkah-langkah yang udah kita lakuin. Misalkan tadi kita udah sempet change jenis datanya, atau kita udah nge-remove duplicate-nya, atau kita nge-group baris-barisnya. Nah, kalau misalkan kita udah pencet, terus menurut kalian, nggak sesuai nih transformasinya, pengen kalian ubah. Nah, kalian tinggal arahin aja ke salah satu step yang menurut kalian nggak sesuai, terus nanti bakal muncul tanda silang merah kan kayak gini. Nah, kalian tinggal klik, nanti bakal hilang. Jadi kayak undo gitu, undo. Nah, setelah datanya udah dirapiin dan formatnya udah sesuai, nah maka kalian udah bisa ngebikin visual yang kalian mau di Power BI. Nah, karena ini sub yang terakhir, nah nanti aku bakal jelasin untuk video prakteknya. Nah, sekarang kita bakal praktek dulu untuk yang subunit 4.1 sama 4.2. Sebelumnya kita buka dulu Microsoft Way-nya. Nah, kalian buka dulu yang Explore Power BI Desktop. Di awal sini kan ada nih, download the sample Excel workbook financial sample. Nah, kalian tinggal klik aja financial sample-nya, terus kalian klik OK. Nah, nanti kalian bakal diarahin ke file Excel kan. Nah, kalian download aja. Nah, kalau udah, sekarang kita buka Power BI desktop-nya. Nah, di sini muncul halaman welcome-nya. Kita langsung klik aja get data. Terus kita tungguin. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, banyak data source yang bisa kalian pakai buat kalian impor ke Power BI. Nih, misalkan kayak ada Excel, text, folder, PDF, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita bakal coba impor dari yang Excel. Jadi kita pilih yang Excel workbook, terus kita pilih connect. Nah, kalau udah, kalian ke folder download atau folder apapun yang kalian simpen tadi file financial sample-nya. Kalau aku tadi di folder download, jadi aku buka di download, terus kalian pilih file financial sample-nya, terus kalian open. Nah, di sini muncul yang namanya navigator window. Jadi dia menampilkan file yang kita impor sama previewnya. Nah, di sini kita pilih yang financial. Nah, di sini kelihatan nih ada previewnya kan. Kira-kira tuh nanti datanya bakal begini. Atau kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa pilih mau load atau transform data. Kalau misalkan kalian merasa datanya udah oke, kalian bisa langsung klik load. Tapi kalau misalkan kalian mau otak-atik dulu, atau kalian mau tambahin kolomnya, atau rename, atau lainnya, kalian bisa transform. Nah, di sini aku bakal langsung coba load. Nah, kalian tungguin aja load-nya. Kalau misalkan udah selesai, nah, nanti di fields-nya itu bakal muncul nih data-datanya. Karena di sini belum muncul, berarti belum selesai.
Nah, di sini udah ada nih, kalian tinggal klik aja tanda panahnya. Nah, di sini ada banyak nih field yang bisa kita geser dan bisa kita buat visualisasinya. Nah, untuk seperti yang disesuai tadi, kalian bisa lihat di bagian ini tuh namanya ribbon. Terus di sini namanya report view, di sini visualization pane, di sini fields pane. Terus di sini bisa dipindahin lagi, ini report view, ini data view, dan ini relationship view atau model view. Nah, di sini aku bakal coba bikin visualisasi untuk yang sales. Kita coba drag untuk field salesnya, kita klik, kita tahan, terus kita drag ke sini. Nah, nanti dia bakal otomatis visualisasinya itu dalam bentuk batang. Nah, terus kita coba gabungin dengan yang segmen. Jadi kita pilih yang segmen, kita dragnya ke dalam yang sales. Nah, nanti dia bakal otomatis visualisasinya itu data sales berdasarkan segmennya. Nah, ini kalau misalkan mau ditutup, kalian tinggal klik tanda panah aja. Nah, kalian bisa lihat nih. Terus kalian bisa arahin ke chartnya, kalian bisa lihat detailnya. Terus kalian bisa klik salah satunya, terus kalian lihat, oh ternyata yang government begini gitu. Nah, sekarang kita masukin lagi untuk field yang lain. Kita coba masukin yang sebelum kita pilih fieldnya, kita pilih visualisasinya aja dulu. Sekarang kita mau coba masukin yang peta. Nah, kita pilih yang map ini, kita klik. Nah, sekarang kita mau pakai fieldnya itu sales sama country. Nah, kita masukin sales ke dalam mapnya. Terus kita masukin country juga. Nah, kalau misalkan kalian mau geser visualisasinya juga bisa, kalian geser ke sebelah kanannya misalkan. Atau kalian mau gedein, nah itu juga bisa. Misalkan ini aku juga mau geser nih, biar gede, biar kelihatan. Nah, terus kalian bisa klik juga nih, kalau misalkan ini government, oh yang begini. Nah, bisa kelihatan kan dampaknya itu, impact-nya. Terus kalau kalian arahin ke sini juga kelihatan. Nah, itu contoh untuk visualisasinya. Nah, sekarang kita coba publish ke Power BI Service. Ini kita close aja supaya lebih enak melihatnya. Nah, sekarang kita coba publish ke Power BI Service. Ada di home sini. Terus kita pilih yang publish. Kita save. Nah, di sini kalian terserah mau simpen di mana. Aku coba simpen di folder download aja deh. Untuk namanya sih bebas. Kalau berdasarkan yang Microsoft Suite sih dia namanya Contoso, jadi aku ikutin aja kali ya. Kalau udah aku save. Nah, kalau di sini kan tadi kita kan posisinya belum sign in ya. Nah, kalau misalkan kalian udah sign in ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum sign in ya kalian masukin aja email yang buat tim sekalian. Kalau udah continue. Nah, di sini aku udah berhasil sign in. Nah, sekarang kan dia nanya nih destination-nya. Nah, kalian pilih aja yang My Workspace. Terus kalian select. Nah, kalian tungguin aja prosesnya. Nah, berarti udah ada keterangan nih, sukses. Nah, sekarang kita coba open Contoso file Power BI-nya di Power BI Service. Kita klik. Nah, nanti kita bakal diarahin ke Power BI Service-nya. Nah, dan di sini kita bisa lihat visualisasi yang udah kita buat tadi. Nah, sama kan sama yang di Power BI Desktop tadi. Nah, sekarang kita coba pin visualnya. Yang chart batang ini, yang sales by segment. Kita coba pin visualnya ke dashboard. Kita pencet yang sales by segmentnya, terus kita pilih yang pin visual. Kita klik.
Nah, di sini ditanyain nih, kita mau pin dashboardnya itu kemana? Mau ke dashboard yang udah ada apa yang baru? Nah, di sini karena kita belum ada dashboard, jadi kita pilihnya yang new dashboard. Nah, terus kita kasih nama dashboard barunya itu contoh financials. Kalau udah, kita pin. Nah, terus yang sales by country-nya juga kita pin juga. Masih sama. Nah, karena tadi kita udah bikin dashboard yang baru namanya Contoso Financials. Nah, sekarang kita nggak usah bikin baru lagi. Kita tetap pinnya itu ke existing dashboard. Nah, existing dashboardnya itu adalah Contoso Financials. Terus kita klik pin. Nah, karena dua-duanya udah kita pin, sekarang kita bisa go to dashboard. Nah, di sini kita udah lihat nih, oh di dashboard udah kita pin yang tadi reportnya. Nah, jadi visualisasinya udah muncul di dashboard. Nah, ini contoh untuk praktek yang SWE 4.1 sama 4.2. Kalau udah, ini kalian close aja. Nah, sekarang aku bakal jelasin untuk SWE yang 4.4. Untuk SWE 4.3-nya itu nanti aku bakal gabungin ke 4.5 sama 4.6. Nah, untuk 4.4 ini kita kan bahasnya itu get data from Excel. Nah, jadi kita bakal bukanya itu di Power BI Service. Jadi kita buka Power BI Service-nya. Untuk yang tadi kalian bisa close aja. Oke, nah di sini kita udah buka nih untuk Power BI-nya, udah muncul home-nya. Nah, kita buka get data di sebelah kiri sini, kita pilih get data. Terus di sini kan ditanyain ya, discover content atau create new content. Nah, kita pilihnya yang ini nih, yang create new content, kita pilih yang files. Kita pilih yang get. Nah, di sini ditanya ini, kita mau ngambil filenya itu dari mana? Dari local file, OneDrive, yang bisnis, personal, atau kita ngambil dari SharePoint. Nah, karena kita mau ngambilnya itu dari financial sample yang kita download tadi, yang kita pakai sebelumnya, nah kita pilih yang local file. Nah, terus kalian cari nih file yang tadi, yang financial sample-nya. Karena tadi aku di folder download, jadi aku buka yang tadi financial sample. Terus klik open. Nah, terus kan ditanya ini, kita mau import Excel datanya itu ke Power BI atau kita upload Excel-nya itu ke Power BI. Nah, di sini kita kan mau connect Excel-nya itu ke Power BI. Jadi kita pilih yang import Excel data into Power BI. Kalian pilih yang import. Nah, di sini loading. Nah, kalian tunggu aja. Nah, di sini udah sukses nih. Nah, kalau udah kita buka ini yang tab dataset sama data flows. Nah, di sini udah muncul nih financial sample. Nah, di sini kita coba bikin jadi report. Kita coba klik more option-nya. Nah, terus di sini ada pilihan create report. Kita pilih yang create report. Nah, di sini muncul nih report view-nya, visualization pane sama fields-nya. Nah, sekarang kita coba nih bikin visualisasinya. Misalkan kita mau pilih sales sama produk. Nah, kita pilih aja misalkan yang sales, kita drag sama produk. Kita geser juga. Nah, di sini udah kelihatan nih. Kalau misalkan mau ditutup ininya, ini kita gedein juga bisa. Terus kita coba highlight juga bisa nih. Dan kalau kita arahin ke masing-masing, kelihatan detailnya berapa. Nah, untuk praktek 4.4 cuman sampai sini aja. Ini bisa kalian close, karena nanti selanjutnya kita bakal pakai Power BI desktop lagi. Nah, sekarang kita bakal coba kerjain yang SWE 4.3, 4.5, sama 4.6. Pertama, kita download dulu file yang kita butuhin. Kita buka SWE yang 4.3 yang transform data. Terus kita buka link akses database-nya. Kita oke. Terus di sini kan kelihatan ya Power BI ACCDB yang database. Nah, ini kan size-nya 771 MB.
Kalau kalian download langsung dari sini nanti kelamaan kan, mendingan kalian downloadin zipnya aja. Nah, kalian tinggal close ini, terus nah di sini yang zipnya kalian pilih download. Kalau udah, kalian tungguin aja, terus kalian buka lagi sway-nya yang 4 titik berapa nih yang combine, 4.6. Nah, ini yang combine data, terus kalian pilih yang fake datanya, kalian download, kalian oke lagi. Nah, di sini kan juga sama ya, dia langsung ngarahin ke dalam folder, tapi kalian downloadnya yang fake datanya aja. Nah, kalian fake datanya kalian download, terus kalian tungguin aja. Nah, kalau misalkan udah selesai, sekarang folder zipnya itu kalian ekstrak. Ini karena aku Windows 11 mungkin tampilannya agak beda, tapi biasanya sih kalau di Windows 10 ada sih tulisannya pilihan ekstrak all atau enggak ekstrak to folder apa gitu namanya, misalkan ini folder access database, nanti dia ada tulisan ekstrak to folder access database Power BI gitu ya, kalian pilih aja lah. Kalau udah kalian ekstrak, terus yang fake data satunya juga kalian ekstrak, fake data 1 ekstrak all. Nah, kalau udah nanti ada pilihannya foldernya nih, jadi kayak ada folder fake data 1 yang kalau dibuka tuh ada isinya, sama folder access database Power BI. Kalau udah kalian close aja explorernya, terus sekarang kita buka aplikasi Power BI desktopnya. Nah, di sini aku bakal jelasin untuk yang sub 4.3 yang connect to database. Nah, di sini kita bakal munculkan nih halaman awal, kita pilih yang get data. Kalau tadi kita udah coba yang Excel, sekarang kita coba yang database. Nah, di sini database, pilih yang access database. Kita pilih connect. Terus kita buka folder yang tadi, tempat kita download yang folder access database Power BI itu. Karena tadi aku simpannya di folder download, terus aku ekstraknya juga di sini. Nah, aku bukanya dari sini. Kalian klik foldernya, terus kalian pilih file accdb-nya, kalian open. Nah, di sini muncul halaman atau jendela navigator. Nah, di sini kalian kalau pilih salah satu, nah di sini tuh bakal munculin previewnya di sebelah kanan. Nah, di video Microsoft Way itu dia milih 5. Dia milih yang date, geo, manufacturer, product, sama sales spec. Kita ikutin aja 5 teratas. Nah, di sini kita bisa pilih mau load atau transform data atau edit. Nah, kalau misalkan datanya mau diotak-atik ya kita pilihnya yang transform data. Tapi kalau misalkan kita merasa datanya udah rapi, kita bisa pencet yang load. Nah, karena di video ini kita mau nyoba transform, jadi kita bakal pilih yang transform data. Kita pilih transform data dan di sini bakal muncul Power Query Editor. Kalau misalkan udah, nah untuk yang penjelasan sub 4.3-nya itu sampai sini, jadi dia itu nyambung sama penjelasan yang sub 4.5. Nah, sekarang kita buka yang bdate-nya, kita pilih, terus kita rename properties-nya jadi date. Kalau udah, kita pilih yang kolom pertama ini, yang date. Kita mau duplikat kolomnya atau kita copy jadi bikin di kolom baru. Nah, kita pilih yang duplicate kolom. Nah, nanti kolom yang hasil kopiannya itu bakal muncul di paling kanan atau di urutan terakhir. Dan dia nama kolomnya itu adalah date copy. Nah, karena kita udah duplikat, sekarang kita coba ganti data type-nya. Yang ini yang date copy-nya, kita masih di tab menu home, kita pilih yang data type ini, dia kan masih teks. Kita ganti ke dalam format date.
Nah, bakal kelihatan kan bedanya sama yang tadi. Nah, terus tadi juga kita udah duplikat kolom sama change type datanya. Nah, di sini bakal muncul nih step-step apa aja sih yang udah kita lakuin tadi. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada yang salah, kalian bisa klik yang tanda silang merah ini nih buat ngilangin. Nah, tapi karena kita belum ada yang salah, jadi kita nggak usah ngilangin. Kita udah ganti tipe datanya. Nah, yang ini date copy-nya ini kita rename. Kita ganti jadi date 2. Kalau udah, sekarang kita coba add column. Kita masih klik yang ini, yang date 2. Terus kita coba add column. Ke tab menu add column. Terus kita pilih yang date. Date lagi. Yang day. Kita pilih yang day of the week. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau tanggal 1 Januari itu dia adalah hari kelima dalam minggu itu. Tanggal 2 dia adalah hari ke-6, terus tanggal 3 reset, tanggal 4 adalah hari ke-1 dalam minggu itu, tanggal 5 hari kedua, tanggal 6 hari ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau coba lihat yang minggu keberapa dalam tahun itu, kita coba klik lagi yang date 2-nya. Kita pilih yang date lagi, kita pilih yang week, kita pilih yang week of year. Nah, nanti bakal muncul di sebelah kanan. Kalau ternyata tanggal 1 Januari itu adalah minggu pertama di tahun 99, tanggal 3 itu adalah minggu kedua di tahun 99, dan seterusnya. Applied steps-nya juga bisa kita lihat ya, dia itu nambah. Terus sekarang kita ganti nama yang QuerySB Geo-nya, kita ganti jadi geografi. Yang manufacture-nya juga kita ganti. Ini kita ganti dari kanan aja, manufacture. Terus yang produknya kita ganti produk. Dan sales fact-nya kita ganti jadi sales. Kalau udah ganti semua, sekarang kita coba buka yang queries produk. Terus sekarang kita duplikat kolom yang kolom produk. Kita pilih produk, terus kita klik kanan, duplikat kolom. Nah, dia kan ada muncul di sebelah kanan nih ya, yang terakhir. Nah, sekarang kita mau coba split kolomnya. Ini kan isinya itu ada ABAS, MA01, MA02, seterusnya. Kita mau pisahin jadi 2 kolom. Satu kolom isinya ABAS, satu kolom isinya MA01. Nah, kita pilih tabelnya, kita klik kanan, kita pilih yang split kolom, terus kita pilih yang by delimiter. Nah, di video swing-nya kita itu mau misahin isi yang ada di kolom itu berdasarkan tanda spasi. Jadi kita pilihnya itu yang space. Nah, terus kita mau pisahinnya itu kan jadi ABAS sama MA01, MA02. Nah, jadi kita pilihnya itu yang leftmost delimiter. Kalau udah, kita klik OK. Nah, di sini kelihatan nih, oh ternyata yang tadinya ABAS MA01 setelah di split berdasarkan delimiter dan berdasarkan space dan diambil yang left. Nah, berarti sekarang kolomnya jadi 2. Satu isinya ABAS, satu isinya MA01, MA02, dan seterusnya. Nah, karena di sini kita kan udah ada ya kolom yang isinya ABAS doang, yang manufacture. Nah, jadi yang kolom ini kita hapus aja. Kita klik kanan, terus kita pilih remove. Nah, sekarang sisa yang produk copy 2. Yang produk copy 2-nya kita rename jadi product code. Nah, kalau udah kita rename, sekarang kita ke home. Terus sekarang kita coba mana nih? Kita coba close and apply.
Nah, ini ditungguin aja. Nah, di sini udah muncul semua fieldnya. Sekarang kita coba buka data view. Kita coba pilih yang cells, terus kita lihat isinya gimana. Terus sekarang kita mau edit queries. Nah, kalau di Sway itu kan dia di sini ada tulisan edit query ya. Kalau sekarang itu tulisannya adalah transform data. Kita pilih yang transform. Nanti muncul Power Query editornya. Terus kita coba mau nambahin source baru nih. Nah, kita pencet yang new source di tab menu home. Sekarang itu kita bakal connect-nya itu ke folder. Jadi sekarang kita buka yang more. Terus kita pencet yang folder. Lalu kita connect. Nah, di sini kan ditanyain ya, foldernya itu yang mana. Nah, kita buka aja browse, kita pilih browse. Kita pilih kalian nyimpan foldernya itu di mana. Kalau aku kan tadi di download ya, berarti kan ada di disk PC, disk PC. Kalau misalkan kalian buka aja, kalian tadi foldernya di mana. Aku tadi di download. Kalian cari yang folder fake data 1. Kalau misalkan di ekstrak, biasanya kan suka double gitu kan ya foldernya. Nah, ini kalian klik sampai dia begini. Nah, kalian pencet yang fake data 1 ini nih yang di dalam. Jadi kalian pencet foldernya. Nah, kalau udah kalian oke. Terus kalian klik lagi oke. Nah, di sini kelihatan nih kalau ternyata di folder fake data 1 itu isinya ada 3 file CSV. Yang dimana yang pertama ini si sales ini tuh dia penjualan untuk Kanada, FR ini itu untuk France, dan MX-nya itu untuk Meksiko. Nah, kalau udah kita klik aja yang transform data. Nah, kalau udah bakal muncul kayak begini. Nah, sekarang kita mau coba hapus kolom lainnya nih. Jadi kita cuman nyisain yang kolom konten aja. Nah, ini kalian klik aja yang name, terus kalian blok. Kalian klik yang ini, terus kalian geser, terus kalian klik ini. Bentar. Ini caranya di bloknya itu gimana sih? Bentar ya. Oh, oke. Kalian pilih kolom kontennya. Nah, sekarang kan kita mau ngapus sisa kolomnya, jadi cuman sisain yang kolom konten. Nah, kalian klik kanan yang kontennya, terus kalian klik yang remove other column. Nah, sekarang kan sisa kolom konten aja nih. Nah, terus di ujung sini ada kayak panah ke bawah gitu kan. Nah, kalian pilih yang combine files. Nah, di sini bakal muncul nih filesnya. Nah, kalau misalkan udah, kita klik OK aja langsung. Nah, di sini kita udah nge-combine nih data yang tadi. Data yang di CSV sama data yang di sales.
Nah, sekarang kita coba pilih yang kolom country-nya. Terus kita buka filternya, yang drop down-nya ini. Nah, di sini kan yang dipilih itu kan cuma Kanada, dan di sini ada tulisan list may be incomplete. Nah, sekarang kita klik yang load more-nya. Nah, jadi nanti di sini dia bakal muncul semua nih, Kanada, France, sama Meksiko. Kalau udah kita oke. Terus kita ganti namanya. Yang fake data satunya ini kita ganti jadi international sales. Nah, kalau misalkan udah, sekarang kita pilih international sales-nya. Kita pilih yang sales-nya. Terus kita mau gabungin ke international sales-nya. Bukan gabungin sih, lebih tepatnya append, jadi kayak nambah gitu. Kita mau gabungin dari 2 tabel jadi 1 tabel. Bukan gabungin sih, lebih tepatnya itu ya kayak tambahin data dari yang US itu, USA, ke international sales. Jadi kita pilih yang query sales-nya. Terus kita mau append kan. Nah, di sini nih ada nih yang append queries. Kita pencet yang append queries-nya. Nah, ya. Jadi dia mau gabungin baris-baris yang dari 2 tabel jadi single table. Kita pilih tabel yang to append-nya itu adalah international sales. Kalau udah, kita oke. Nah, jadi nanti di sini ada tambahan nih country. Nah, tapi kan country-nya ini kan masih null ya. Nah, sekarang kita pilih yang add column. Pilih yang add column. Terus kita pilih yang custom column. Nah, di sini kita masukin di custom column formulanya. Jadi kalau misalkan country-nya itu null, kita bakal ganti isinya jadi USA. Tapi kalau misalkan bukan yang null, maka kita akan masukin dari yang data country tadi. Nah, jadi kita masukin rumusnya if, terus kita spasi, kita pilih country, kita klik 2 kali. Nah, terus kita spasi lagi, sama dengan null, spasi lagi, lalu then, lalu kita tambahin tanda petik USA. Nah, begitu kalian pencet tanda petik, dia kan langsung 2 gitu kan, jadi kalian langsung ngetik di tengahnya gitu loh, USA. Terus spasi, terus else, spasi lagi, kalian klik lagi yang country-nya. Jadi rumusnya, kalau if country-nya itu null, maka bakal diisi sama USA. Tapi kalau yang lain, maka dia bakal pakai data yang dari kolom country. If spasi, country-nya diklik 2 kali, terus sama spasi sama dengan spasi, null, spasi, then spasi, tanda petik USA, spasi, else, spasi, pencet lagi 2 kali country. Kalau udah, kita klik OK. Nah, sekarang di kolom custom-nya bakal muncul nih USA, USA, USA. Nah, yang ini, yang null ini kita remove aja. Kita klik kanan, terus remove. Jadi sekarang tinggal yang custom ini. Nah, yang sales-nya kita udah sama ya, udah sales, bukan sales pack. Yang custom ini kita rename aja jadi country. Mana rename? Oke, country. Nah, kalau udah, sekarang kita ke home, terus kita close and apply.
Nah, kalau udah keload semua kayak begini, kalian save aja nih ke file, terus kalian save as. Terserah kalian sih mau ngasih nama apa. Ya kalau aku kasih nama aja deh, Sway 4.6 misalkan, biar inget dia dari campur sih ya tadi ya, dari 4.3, 45, 46. Kalau di Microsoft Sway-nya sih nggak nyuruh nge-save ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita save aja biar inget deh. Sway 4.3, 45, 4.6. Oke, kalau udah kalian close aja. Sekarang kita lanjut ke Sway 4.7 yang clean data. Kita buka lagi Sway-nya. Nah, di sini kita download yang file multi-level spreadsheet-nya. Kita klik OK. Nah, ini kalian download. Kalau misalkan nggak ada tulisan download di atas, kalian pencet aja file, save as, terus download yang copy. Download a copy. Nah, ini udah di-download. Sekarang kita buka nih Power BI-nya. Kita klik yang get data. Karena tadi kita itu dalam bentuk Excel, jadi sekarang kita bakal connect-nya itu ke Excel workbook. Nah, sebelumnya kita lihat bentuk file Excel-nya dulu kali ya. Nah, jadi seperti yang dijelasin di Sway tadi, kalau yang file Excel sebelumnya itu kan datanya kan rapi gitu kan, ya, dalam bentuk baris, list gitu kan. Tapi kalau yang Excel ini, kalau kalian lihat bentuk kolomnya itu kurang rapi. Kayak misalkan ini Sitel nih, Sitel ini dia buat 3 kolom. Terus dibagi lagi, ada bikes, aksesoris, miscellaneous, terus yang Portland dibagi juga, bikes, aksesoris, miscellaneous, dan fun covernya juga dibagi. Nah, lebih efektif itu kalau misalkan dijabarin satu-satu, kayak misalkan di sini nih ya, di sini Sitel, bikes, 3323 untuk tahun 2005, terus bawahnya Sitel, aksesoris 2005, terus angkanya berapa gitu. Jadi lebih gampang buat dibaca. Nah, sekarang kita mau gimana biar Power BI-nya itu bisa di transform gitu datanya, tapi tanpa perlu kita ngubah data yang ada di Excel. Nah, caranya kita buka dulu, kita connect ke Excel. Kita pilih file yang kita download tadi, namanya itu multi-level spreadsheet. Kita open. Nah, di sini kita pilih yang sheet 1, kita lihat previewnya kan seperti ini nih. Kita klik tanda panahnya, terus kita transform karena kita mau otak-atik dulu datanya. Nah, ini muncul Power Query Editor. Nah, di sini dia kan udah otomatis gitu kan ya, udah ngubah data jenisnya, jenis datanya jadi number. Terus headernya juga dia langsung otomatis naik gitu loh. Jadi Sitel di atas jadi nama kolom, padahal kan tadi Sitel itu kan masih di baris 1 kan. Nah, sekarang kita mau undo nih, atau undo apply steps-nya. Nah, kita klik tanda silang merahnya, change type-nya kita klik. Terus promote headers-nya juga kita klik. Nah, sekarang Sitelnya udah balik lagi nih di baris 1 seperti tadi, cuman yang kosong-kosong ini nih dia jadi tulisan 0 gitu loh. Jadi kan nggak bisa dibaca kan kalau misalkan 0. Nah, sekarang kita mau pindahin dulu nih. Kita transform supaya nanti Sitelnya itu dia ada di sebelah kiri sini, terus nanti tahunnya itu naik ke sebelah sini. Nah, sekarang kita bakal transpose. Jadi kayak matriks kan ya, kita ngubah yang dari kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, kita ke tab menu transform, terus kita pilih transpose. Ya, yang ini transpose, kita pilih. Nah, sekarang udah keganti nih barisannya. Yang tadinya Sitelnya di sini, sekarang jadi di sini.
Terus kolomnya juga udah. Jadi sitelnya udah pindah ya ke kiri. Nah sekarang kita bakal coba use first row as headers. Jadi kita mau naikin nih yang 2005-2006 nya itu jadi headers. Caranya kita ada dua cara. Caranya itu ada yang di sini nih, kita klik yang use first row as headers, atau kita pilih yang dari menu sini. Terus kita klik yang use first row as headers. Jadi ada dua cara ya, satu di sini, satu lagi di sini. Nah, kita coba pakai yang di sini, kita klik. Sekarang 2005-nya udah jadi header atau udah jadi nama kolomnya. Nah, sekarang karena udah mulai rapi, kita rapin lagi nih. Sekarang karena nama kolomnya udah jadi tahun, kita rename dulu kolom satunya. Kita rename jadi city. Terus kolom 2-nya kita rename juga jadi kategori. Nah, kalau udah, sekarang kita hilangin nih nul-nulnya. Gimana caranya? Berarti kan yang sitel ini 1 sitel, 2 3-nya kan masih sitel. 4 Portland, 5 6-nya Portland, 7 Vancouver, 8 9-nya Vancouver. Nah, tapi gimana caranya tanpa kita perlu ngetik satu-satu? Nah, kita bakal pakai fill. Nah, kita lihat nih ya, nolnya itu kan dia di bawahnya sitel kan? Berarti kan kita mau istilahnya itu kayak copy sitelnya ke bawah. Jadi nanti 2-3-nya itu ada sitelnya gitu. Nah, berarti kita pakai fillnya itu yang fill down. Karena kita mau yang keisi sitel itu yang di bawahnya. Jadi kita pilih yang down. Nah, jadi kayak gini nih, kebayangkan ya bedanya down sama yang up. Kalau yang down itu kan karena tadi nolnya itu di bawahnya kan, jadi kita mau ngisi biar dia ke bawah, jadi fill down. Tapi kalau misalkan kita ngisinya ke atas, berarti fill up, gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, kolomnya udah mulai rapi kan, udah nggak ada nolnya lagi nih. Tapi masih agak susah buat dibaca. Nah, sekarang kita bakal coba blok dulu datanya. Kita coba pencet shift terus panah kanan. Nah, buat ngebloknya pencet shift sama panah kanan dari kolom 2005 sampai 2013. Kalau udah diblok, kita pilih yang anti vote kolomnya, kita klik. Nah, jadi dia kayak dijabarin ke bawah gitu loh, jadi satu-satu. Kalau tadi kan beda kan ya. Nih kalau misalkan mau lihat bedanya nih ya, kita silang nih yang unpivot. Jadi begini. Terus kita blok lagi nih. Dari 2005 sampai 2013 kita pilih yang unpivot. Nah, jadi kelihatan nih bedanya. Nah, kalau gini kan datanya lebih gampang dong dibaca sama Power BI-nya. Tanpa kita harus ngubah data Excel aslinya, tapi kita cuma nge-transform yang ada di Power BI-nya. Nah, kalau udah yang kolom atribut ini kita ganti nama jadi year. Terus kalau udah yang value ini nih, dia kan data type-nya itu masih yang teks ya kalau kita lihat di home nih. Nah, kita ganti dulu jadi whole number. Ini yang value-nya kita jadi whole number. Atau kalau misalkan kalian mau milih nih dari kanan juga bisa change type jadi whole number. Nah, karena udah whole number, sekarang kita ke home, terus kita close and apply. Terus kita tungguin aja nih loadingnya. Nah, karena udah, sekarang kita buka sheetnya. Terus kita coba drag nih. Kita pilih dulu deh visualisasinya. Kita mau yang line chart. Kita klik. Misalkan kita mau gedein nih ya. Terus kita coba drag yang year-nya. Kita drag-nya ini ke sini nih yang axis.
Terus kita pilih yang values-nya ke value. Value-nya ke values. Nah, jadi kelihatan ya. Kalau kita arahin kayak begini, jadi year-nya itu kan yang axis, berarti yang sumbu X. Kalau ini kan sumbu Y, berarti sumbu Y-nya itu yang values. Sekarang kita coba bikin visualisasi yang map. Kita pilih yang map aja. Ini ketimpa ya. Ntar kita seret aja. Oh, hilang. Kita undo aja nih. Oke. Yang ini udah ya axis year. Nah, jangan lupa diklik dulu ke sebelah kanannya. Nah, baru pilih yang map. Jadi dia nggak nimpa gitu loh. Nah, kalau misalkan mau digedein ya terserah. Yang untuk yang map ini kita coba yang city. Kita drag ke location. Terus yang value-nya, yang size, yang value kita drag ke size. Nah, jadi kelihatan nih. Kalau misalkan kita pencet, kelihatan ya. Nih, ada yang Vancouver, ada yang Seattle, dan ada yang Portland. Oke, nah untuk Sway 4.7-nya sampai sini, ini di save aja. Namanya terserah kalian, kalau aku namain aja Sway 4.7. Kalau yang tadi itu aku nyimpennya di folder ini ya, Access Database. Terserah kalian sih mau simpen di mana. Aku mungkin nyimpen di nyimpen di download aja deh aku. Oke, kalau misalkan udah di save, nah kalian udah boleh close Power BI-nya. Nah, jadi itu untuk penjelasan Sway dari unit 4. Kalau misalkan ada yang bingung, kalian bisa tanyain di Teams ataupun di chat. Kita sama-sama belajar. Kalau misalkan masih ada yang belum ngerti, bisa ditanyain, dan bisa dibuka juga video yang ada di Microsoft Sway-nya. Kurang lebih sama kok dengan apa yang aku jelasin. Makasih semuanya.